Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 akan menerangkan mengenai tipe negosiator. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Indra Yustiningsih, yang kedua Wafiqatul Zahra, dan yang terakhir Nafal Pahlevi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari negosiator. Hartman 1997 dalam bukunya Karya Purwanto 2006 mengartikan negosiasi yakni suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Kemudian menurut Oliver 2002, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa negosiator adalah orang yang melakukan negosiasi. Negosiator umumnya memiliki kedudukan yang penting untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Tentu saja ini menjadikan posisi negosiator penting supaya kesepakatan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak tadi memang benar-benar mampu terwujud dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya ada tipe-tipe negosiator. Ada 7 tipe negosiator. Yang pertama, tipe asertif. Negosiator dengan tipe asertif adalah salah satu tipe yang sangat direkomendasikan. Jarang ada yang mampu memiliki sikap dan sifat asertif. Asertif juga memiliki kemampuan menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti pihak tertentu. Jadi negosiasi dengan tipe seperti ini cukup aman bagi kita untuk melakukan sebuah negosiasi. Yang kedua ada tipe akomodator. Tipe akomodator dari seorang negosiator memiliki pengertian bahwa seorang negosiator tersebut akan berorientasi pada hubungan yang baik. Ini berarti umumnya negosiator dengan tipe akomodator akan berusaha menyenangkan orang lain. Biasanya negosiator tipe akomodator lebih berusaha menjaga mood dan beberapa macam pihak yang terlibat. Ada yang ketiga, ada tipe analisis. Hampir mirip dengan tipe asertif. Tipe analisis merupakan tipe negosiator yang sama-sama bersifat menyampaikan sesuatu dengan berusaha tanpa menyakiti beberapa pihak yang ada. Perbedaannya ada pada spontanitas dari pesan yang akan disampaikan. Pada tipe asertif, seseorang mungkin akan lebih spontan mengungkapkan apa yang menjadi inti permasalahan. Tipe analisis tidak akan terburu-buru dalam mengungkapkan hal tersebut sampai fakta dan data terkumpul dengan terstruktur. Terus yang keempat ada tipe curang. Tipe ini merupakan negosiasi dengan tipe negatif. Sudah terlihat dari namanya. Tipe ini akan berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang licik. Tentu saja ini adalah jenis negosiator yang perlu dihindari. Terus yang kelima ada tipe profesional. Tipe profesional sebenarnya merangkum 3 tipe negosiator teratas. Sikap yang profesional ditunjukkan sebagai jalan untuk membuka keobjektifan dari kesepakatan bisnis yang akan diambil. Tipe negosiator dalam komunikasi bisnis ini termasuk bagus dan cocok untuk digunakan manakala ada kesepakatan bisnis yang penting dan perlu diambil. Yang keenam ada tipe bodoh. Negosiator tipe bodoh adalah tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Ini sedikit menggelisahkan. Karena bagaimanapun juga kesepakatan bisnis ini ingin dicapai dengan menggunakan bantuan negosiator. Namun sayangnya ada tipe yang justru tidak ingin memenangkan kesepakatan untuk kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada tipe naif. Tipe naif ini kebalikan dari tipe bodoh. Apabila tipe bodoh tidak berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, tipe naif justru tidak menguasai sama sekali bahan apa yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya, tipe naif tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia akan mudah terpancing dengan argumen suatu pihak. Namun, bila pihak lain argumennya ternyata lebih disukai, negosiator ini juga akan menyetujuinya juga. Berbagai macam tipe negosiator tersebut adalah gambaran secara umum. Mungkin kita perlu juga memahami teori komunikasi public relation agar lebih mengerti tentang hal ini. Tentu saja, tipe negosiator dalam komunikasi bisnis perlu dipilih dengan baik agar kesepakatan yang dihasilkan benar-benar baik dan adil. Persyaratan seorang negosiator. Negosiator yaitu seseorang yang ditunjuk untuk melakukan negosiasi. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mempunyai wawasan yang luas dalam bidang yang akan dirundingkan. 2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. 3. Mempunyai kemampuan mengungkapkan dan mengekspresikan substansi permasalahan. 4. Mempercayai kepercayaan yang kuat. 5. Selalu berpikir positif. 6. Pandai mengendalikan emosi. Dan yang terakhir, sikap dan penampilan yang baik. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, misalnya ingkar salah satu pihak terhadap kesepakatan, maka ada baiknya hasil perundingan dibuat secara tertulis dalam bentuk nota kesepakatan atau dalam bentuk surat perjanjian. Berikut ada beberapa tips negosiator. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, buatlah itu menjadi kebutuhan perusahaan. Saat Anda membuat negosiasi, jangan bicara itu sebagai kebutuhan dan keinginan Anda. Bingkailah permintaan Anda dalam kaitan dengan bagaimana Anda akan atau telah membantu perusahaan Anda mencapai tujuannya. Bantulah mereka yakin bahwa mereka harus membayar Anda lebih untuk keahlian atau prestasi yang telah Anda lakukan. 2. Lakukan penelitian. Tanyakan pada orang-orang berapa banyak mereka telah dibayar dengan jabatan, pengalaman, dan keahlian yang Anda miliki. Atau Anda dapat mencari referensi gaji yang seharusnya Anda terima dengan jabatan yang Anda miliki dalam situs-situs. 3. Berlatih, dan berlatih. Berlatihlah seni berbicara untuk sebuah negosiasi di depan cermin, teman, kakak atau adik, hewan peliharaan, di dalam kamar mandi, di kamar, di kebun Anda. Ya, Anda harus berlatih setiap saat di depan siapa saja dan di mana saja Anda berada. Kita beri contoh negosiasi dalam bentuk konflik pengusaha dan bank. Yang pertama, pengusaha mengucapkan selamat siang. Kemudian dari pihak bank mengucapkan selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin bertemu dengan kepala bagian kredit. Nah, pada bagian tersebut itu disebut orientasi atau pembukaan. Kemudian kita masuk pada bagian pengajuan. Dari pihak bank berbicara, mari saya antar menuju ke ruang kepala bagian kredit. Begini Pak, saya akan mengembangkan usaha saya, jadi saya akan mengajukan kredit. Berapa jumlah uang yang Anda butuhkan untuk mengembangkan usaha Anda? Kemudian pengusaha serta pihak bank melakukan negosiasi sebagai berikut. Saya membutuhkan dana sebesar 400 juta, bisakah saya mendapatkan pinjaman itu? Maaf Pak, jumlah pinjaman Bapak terlalu besar. Bagaimana jika pihak bank memberi pinjaman kepada Bapak sebesar 200 juta? Apa tidak bisa lebih dari itu Pak? Saya sudah lama menjadi nasabah di bank ini. Baiklah, untuk Bapak saya berikan 230 juta. Bagaimana Pak? Usahakan lebih, saya membutuhkan itu untuk mengembangkan usaha saya. Baiklah, bank hanya mampu memberikan pinjaman sebesar 250 juta. Ini disebut dengan penawaran. Masuk pada bagian persetujuan. Baiklah, akan saya ambil. Kapan uang itu akan dicairkan? Kalau bisa secepatnya. Kalau Bapak setuju, uang itu bisa dicairkan secepatnya. Ya, lalu bagaimana selanjutnya? Pihak bank akan memberikan pelayanan terbaik untuk Bapak. Ini disebut persetujuan. Kemudian yang terakhir pada bagian penutup. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dahulu. Sama-sama Pak, selamat siang. Dan pengusaha tersebut keluar dari ruang kepala bagian kredit. Sekian presentasi dari kelompok 9 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.